Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ika Putyati Utami. Saya dosen dari Program Studi Teknologi Sains Data, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga. Bidang keilmuan saya adalah sains data, yaitu disiplin ilmu yang berperan penting dalam mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk mendukung pengambilan keputusan. Pada kesempatan kali ini, saya bermaksud untuk menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai bagian syarat dari pemenuhan sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya dalam bidang pengajaran. Sebagai dosen tetap di Program Studi Teknologi Sains Data, Universitas Airlangga, saya bertanggung jawab untuk melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu dan relevans dengan kebutuhan di era digital saat ini. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah pengantar basis data, yang merupakan fondasi penting dalam bidang ilmu sains data. Mata kuliah ini bersifat wajib, dengan bobot 4 SKS, dan mahasiswa dapat mengambilnya di semester keempat. Mata kuliah ini memberikan pengantar yang komprehensif mengenai pemodelan data, serta desain dan implementasi basis data relasional. Mahasiswa akan dibekali pemahaman mengenai konsep-konsep dasar basis data, termasuk pengertian relasi, macam-macam key, serta proses normalisasi sebagai bagian dari praktik desain basis data yang baik. Mahasiswa juga akan belajar membuat model konseptual menggunakan pendekatan entity relationship dan mengubahnya menjadi basis data relasional yang diimplementasikan menggunakan bahasa SQL. Melalui praktik penggunaan SQL, mahasiswa akan belajar bagaimana mendefinisikan struktur data serta mengambil dan mengelola data dengan menyusun query yang tepat. Penguasaan keterampilan ini menjadi fondasi penting dalam membangun sistem basis data yang bersifat relasional. Terdapat 3 capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang mendukung mata kuliah ini. Yang pertama, keterampilan umum, KU1, yaitu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian, CPL kedua yaitu pengetahuan. P2, yaitu mahasiswa mampu menguasai model-model pemrograman, bahasa pemrograman, basis data, pengambilan informasi, visualisasi data, dan antarmuka halaman web interaktif. Kemudian CPL ketiga terkait dengan keterampilan khusus, KK2, yaitu mahasiswa mampu mengintegrasikan konsep dan praktik sains data untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir terkait dengan keterampilan khusus KK4, yaitu mahasiswa mampu memanfaatkan sumber daya dalam menyelesaikan proyek secara optimal. Kemudian, mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman dan keterampilan dasar dalam merancang dan mengelola basis data relasional dengan 5 capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu menyiapkan skema relasional dari model konseptual yang dikembangkan menggunakan model hubungan entitas. Artinya, mahasiswa akan belajar bagaimana menerjemahkan rancangan konseptual menjadi struktur tabel-tabel relasional yang siap digunakan. CPMK kedua adalah mahasiswa mampu memahami pengertian relasi, macam-macam kunci, dan bentuk normal dalam desain basis data relasional. Di sini, mahasiswa akan mengenal konsep dasar seperti primary key, foreign key, dan melakukan normalisasi agar struktur data menjadi lebih efisien. CPMK ketiga, yaitu mahasiswa mampu membuat skema basis data relasional menggunakan bahasa SQL yang menggabungkan kunci dan mempertimbangkan integritas entitas relasional. Di sini, mahasiswa akan mempelajari cara menuliskan perintah SQL untuk membuat struktur basis data yang baik dan terhubung dengan baik antar tabel. Kemudian CPMK keempat adalah mahasiswa mampu mendemonstrasikan DDL, Data Definition Language, menggunakan SQL dan mengambil informasi dari database menggunakan pernyataan SQL dan mengambil informasi dari database menggunakan perintah-perintah SQL seperti select, insert, update, delete untuk berinteraksi langsung dengan data. Dan yang terakhir, CPMK terakhir yaitu mahasiswa mampu menggunakan sistem manajemen basis data relasional untuk pengelolaan basis data. Terkait dengan metode pembelajaran dari mata kuliah pengantar basis data, model perkuliahan yang akan digunakan adalah secara sinkron atau dilakukan secara tatap muka, dan pengelolaan data pembelajaran menggunakan learning management system yang telah disediakan oleh Universitas Airlangga. Teknik penyampaian materi menggunakan ceramah dan diskusi untuk mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam menganalisis studi kasus maupun proyek sederhana berbasis basis data. Kami juga akan menyediakan pertemuan dengan pengerjaan khusus terkait dengan kasus atau studi kasus secara langsung menggunakan live coding agar kelas menjadi lebih interaktif dan motivasi belajar mahasiswa lebih meningkat. Untuk bobot penilaian, dosen akan memberikan 3 komponen penilaian yang terdiri dari tugas sebesar 30%, UTS 30%,
UAS 30%, dan soft skill sebesar 10%. Untuk UTS sendiri akan dilakukan secara live coding, jadi mahasiswa akan langsung diminta menuliskan dan menjalankan perintah SQL secara langsung untuk menunjukkan pemahaman mereka secara praktis. Sedangkan untuk UAS, kami memberikan tugas dalam bentuk proyek akhir semester. Mereka akan diminta membangun sebuah basis data yang lengkap sebagai bentuk penerapan seluruh materi yang telah dipelajari. Untuk soft skill sendiri, meliputi partisipasi aktif di kelas, kemampuan bekerja sama dalam grup, dalam kelompok, serta tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Dengan sistem penilaian ini, kami ingin menekankan kemampuan praktik dan kerja nyata dalam dunia basis data. Kemudian, rujukan utama untuk mata kuliah pengantar basis data adalah buku elektronik terkait dengan sistem basis data, kemudian pengenalan database management system, dan bahasa-bahasa SQL. Berikut merupakan cuplikan rekaman video proses pembelajaran di kelas yang dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat semua? Sehat, Bu. Sehat ya. Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, jadi hari ini kita bakal belajar terkait dengan mata kuliah pengantar basis data di pertemuan pertama. Jadi sebelum kita mulai mata kuliah perkuliahan hari ini, sebaiknya kita berdoa bersama dulu ya, menurut keyakinan masing-masing. Oke, berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Sekarang kita memasuki yang namanya era digital ya. Kita tahu ada yang namanya generative AI. Hampir masing-masing dari kita setiap hari menggunakan GPT ya untuk membantu pembelajaran. Nah, tapi pernah nggak kalian berpikir gitu, di balik teknologi yang ada sekarang ini sebenarnya data adalah aset utamanya yang memerankan peran penting dari semua teknologi yang ada sekarang gitu. Tetapi data itu tidak akan berarti kalau kita tidak mengelolanya dengan baik gitu. Jadi makanya di sini peran basis data itu menjadi sangat penting gitu. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa itu basis data, kemudian mengapa kita membutuhkannya, sedikit juga pengantar terkait dengan bahasa SQL dan seperti apa pengguna basis data di dunia nyata. Ya, oke. Jadi di pertemuan pertama kita belajar aspek fundamental. Oke, basis data, pengertiannya, kemudian juga apa itu database management system. Oke, baik, untuk memperdalam pemahaman kalian, di sini Ibu sediakan pengertian basis data dijabarkan berdasarkan suku katanya. Oke, di sini. Ya, apa itu basis data? Kalau kita lihat, kita pecah. Ada kata basis dan ada kata data di sini. Nah, kalau data mungkin Anda sudah paham semua ya. Jadi data adalah representasi dari fakta dunia yang direkam dalam bentuk, misalnya dapat berupa angka, kemudian huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya gitu. Nah, kalau basis itu apa? Basis itu kalau kita artikan berdasarkan suku katanya itu adalah markas atau tempat berkumpul atau tempat bersarang atau gudang gitu. Nah, kalau kita gabungkan basis data, nah berarti apa artinya? Nah, kalau kita gabungkan, nah di sini kita peroleh pengertian bahwa basis data itu adalah kumpulan file atau table atau arsip. Jadi istilahnya adalah kumpulan data yang saling berhubungan, yang disimpan dalam media penyimpanan tertentu. Nah, jadi harapannya kumpulan data yang sudah disimpan di basis data itu sebisa mungkin tanpa adanya pengulangan atau redundansi. Kemudian, himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Ini pengertian basis data. Jadi intinya adalah kumpulan data yang dia disimpan dalam media penyimpanan tertentu. Nah, data di dalam saling berhubungan sehingga meminimalisir yang namanya pengulangan yang tidak perlu gitu. Selanjutnya, ada yang namanya database management system. Apa bedanya sama database itu sendiri? Nah ini Ibu sediakan gambar ya. Ada aplikasi 1, aplikasi 2, dan aplikasi 3 di sini. Nah, kemudian juga ada basis data sebagai pusat data dari organisasi. Nah, misalnya
suatu perusahaan dia memiliki gudang data atau basis data yang terpusat gitu. Nah, bagaimana caranya aplikasi 1, aplikasi 2, aplikasi 3 atau mungkin aplikasi yang lain dia dapat mengakses basis data yang dimiliki oleh organisasi. Nah, caranya, ini dibantu oleh si database management system ini. Nah, jadi database management system ini dia adalah perangkat lunak perantara yang menjembatani antara user dengan basis data. Oke, jadi si DBMS ini dia yang mengelola sumber daya data, sama seperti operating system mengelola sumber daya perangkat keras. Gitu. Banyak kategori dari DBMS, mulai dari yang gratis, versi freemium, jadi gratis tapi dia premium gitu ya. Kemudian ada juga yang berbayar, yang versi enterprise. Oke, kalau yang mau gratis, nah ini kita bisa pakai yang namanya SQL, PostgreSQL, SQLite atau MariaDB gitu. Yang versi gratis terbatas, ini istilahnya gratis tapi dibatasi fiturnya gitu. Seperti misalnya punya Oracle Database Express Edition ini. Nah, ini dibatasi kapasitas dari ukuran datanya kalau tidak salah hanya sekitar 10 giga atau 12 giga. Jadi hanya untuk belajar saja gitu ya. Mungkin kalian bikin prototype sistem yang butuh akses ke database. Nah, Anda bisa belajar menggunakan ini. Oracle Database Express Edition. Nah, kalau versi enterprise, misalnya nih, kita punya perusahaan atau kita punya organisasi yang di mana sistem informasi kita butuh akses ke database gitu. Kita punya data yang cukup besar, kemudian penggunanya juga banyak. Nah, tidak mungkin kita pakai yang versi gratis ya. Nah, jadi bisa kita berlangganan. Nah, misalnya kita bisa pakai Oracle DB atau SQL Server atau IBM DB2 ini. Nah, ini salah satu opsi. Oke. Kemudian, mungkin dari beberapa kalian bertanya ya, Bu, apa sih bedanya gitu kalau kita menggunakan sistem basis data atau kita menggunakan file system saja, Bu, untuk menyimpan data kita gitu. Mengapa sih kita perlu sistem basis data? Mengapa tidak cukup menyimpan data kita hanya di file system biasa, seperti misalnya di Excel atau format CSV atau misalnya kita simpan dalam dokumen teks? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, ada yang bisa mewakili? Mungkin karena kalau semisal pakai DBMS itu kita bisa membangun semacam peraturan yang mengatur relasi antar datanya, Bu. Kalau di Excel itu kan eh, mungkin tidak bisa ya. Dan juga mungkin dengan DBMS itu terdapat apa ya, lebih ketat, kita lebih bisa, memang fokusnya itu untuk melihat dan mengatur relasi datanya itu. Oke, ya betul ya. Salah satunya, jadi agar sama seperti yang saya jelaskan di awal ya, mengurangi redundansi data. Oke, jadi istilahnya data-data tidak terduplikat di dalam basis data. Itu beda, semisalnya kita menyimpannya dalam file system. Mungkin ada data-data yang dia duplikat gitu dan jumlahnya banyak. Tuh. Jadi istilahnya kita bisa lebih membuat memori kita lebih efisien. Gitu. Oke. Jadi relasi antar data satu dengan data yang lain bisa kita manage gitu. Oke, ada lagi mungkin? Ada lagi? Oke, Faiz Iqbal, silakan. Apa pendapatnya? Oke, baik, Ibu izin jawab. Jadi mungkin menurut saya alasan diperlukan di BMS adalah untuk kita menerapkannya pada suatu sistem atau aplikasi atau website gitu. Jadi mungkin untuk pembuatan di back-end-nya itu kan bisa kita membutuhkan suatu sistem tertentu untuk mengatur datanya. Nah, basis data ini Iya, betul. Benar ya jawabannya ya. Betul, Bu. Oke, kalau semisal penggunaan personal nggak apa-apa, Bu, menggunakan file system gitu. Tapi kalau semisal penggunanya sudah lebih dari satu, bahkan banyak, multi-user ya, atau bahkan diakses oleh banyak aplikasi, nah tidak mungkin kita memakai yang namanya file system ya. Jadi kita butuh sistem basis data. Gitu. Nah, jadi jawaban teman-teman sudah benar ya. Jadi misalnya saya kasih analoginya ya. Jadi misalnya perusahaan punya basis data ukuran yang besar lah, misalnya 1 terabyte gitu. Nah, untuk menyimpan data-data misalnya seperti karyawan, data departemen, data produk, data penjualan, dan lain sebagainya. Nah, misal nih, data-data itu bakal diakses oleh banyak karyawan, banyak pegawai secara serentak. Nah, kalau kita memakai yang namanya file system, otomatis tidak ada mekanisme yang memudahkan bagaimana data diakses secara serentak gitu. Nah, kemudian juga ketika kita butuh informasi dengan cepat.
Nah, istilahnya kita butuh mekanisme bagaimana kita bisa bertanya, kita bisa melakukan query terhadap suatu data, dan kita bisa mendapatkan hasilnya dengan lebih cepat gitu. Kalau menggunakan file system biasanya kita secara manual ya, kita cari datanya, kita open, kemudian kita butuh waktu untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan gitu. Kemudian juga perubahan-perubahan terhadap data oleh sejumlah pengguna. Misalnya lebih dari satu pengguna, kita mengakses data secara bersamaan, kemudian mengubah data secara bersamaan. Nah, otomatis ada yang namanya data inkonsistensi di situ. Nah, kalau kita pakai sistem basis data, ada mekanisme yang memudahkan kita untuk menghindari yang namanya inkonsistensi data gitu. Nah, jadi istilahnya ada yang namanya nanti mekanisme locking. Jadi kalau kita sedang mengedit data, nah data itu bakal dikunci dulu gitu. Jadi biar orang lain tidak bisa mengubah data itu, kecuali kalau sudah di-commit, jadi disimpan gitu. Seperti itu. Kemudian juga bagaimana semisal kita memberikan hak akses gitu. Nah, pengguna itu banyak, antara pengguna 1 dan pengguna 2 misalnya ya, kita berikan hak akses yang berbeda gitu. Mungkin pengguna 1 tidak boleh mengakses beberapa data yang sifatnya private gitu. Nah, kalau kita menggunakan file system, pemberian hak akses itu susah biasanya, kecuali kita pakai sistem basis data gitu. Kemudian yang paling penting juga kalau terkait dengan keamanan data. Oke, keamanan data ya. Kalau semuanya kita pakai sistem basis data, sifatnya lebih fleksibel gitu. Sama seperti yang saya katakan tadi, kita bisa memberikan hak akses, mencabut hak akses, kemudian juga semisal sistem lagi crash nih gitu. Jadi otomatis bagaimana caranya kita memulihkan data gitu, data backup dan data recovery. Nah, ini sangat penting ya kalau di skala perusahaan atau enterprise gitu. Cuma penggunaannya hanya personal, nah mungkin datanya juga tidak terlalu besar ya, nah bisa saja kita pakai file system biasa seperti itu. Jadi disesuaikan kembali dengan kebutuhan gitu. Oke. Bisa dipahami? Bisa dilanjutkan atau tidak? Bisa, Bu. Ya, Bu. Nah, oke, terima kasih. Nah, ini saya jelaskan lebih detail lagi manfaat dari basis data gitu. Apa yang kita dapatkan ketika kita menggunakan basis data. Oke, yang pertama jelas ya dari segi kecepatan dan kemudahan gitu. Baik dari kita menyimpan data atau ketika kita ingin menampilkan suatu data atau ketika kita ingin melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data. Nah, itu biasanya dilakukan dengan lebih mudah dan lebih cepat gitu. Kemudian juga efisiensi ruang penyimpanan gitu. Kalau kita menggunakan basis data, nah kita bisa menekan yang namanya jumlah redundansi atau pengulangan data gitu. Jadi caranya adalah dengan membuat salah satunya ya relasi-relasi antara kelompok data yang saling berhubungan gitu. Jadi kita bikin yang namanya konsep basis data relasional di situ. Nah, ini akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya lebih detailnya ya. Oke, kemudian yang ketiga dari segi keakuratan data. Nah, jadi istilahnya bagaimana kita menjaga akurasi dalam basis data gitu, yaitu memastikan bahwa data yang disimpan itu bisa valid, bisa benar dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan gitu. Nah, Ibu kasih contoh nih, misal tipe data ya, kolom umur. Nah, kolom umur atau nomor telepon biasanya hanya diisi oleh angka, tidak boleh teks. Nah, itu kita jelaskan di awal, kita definisikan di awal gitu. Kita berikan batasan tertentu atau constraint. Kemudian terkait dengan domain data, misalnya kalau kolom status hanya boleh diisi aktif dan tidak aktif gitu. Atau terkait dengan keunikan data. Misalnya NIM mahasiswa ya, nomor induk mahasiswa tidak boleh antara satu dengan mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain tidak boleh memiliki NIM yang sama gitu. Kemudian not null, misal data tidak boleh kosong, harus ada isinya gitu. Nah, ini bisa kita atur nantinya. Nah, ketika menggunakan database management system. Kemudian terkait ketersediaan, availability. Nah, bagaimana data-data kita dapat kita akses kapan saja dengan mudah gitu ya. Apalagi kalau database kita bisa diakses secara online gitu. Nah, data availability ini juga sangat penting ya. Istilahnya kalau misalnya nih ada downtime system gitu, di mana sistem tidak bisa digunakan, misal karena error atau lagi maintenance atau lagi kerusakan. Nah, bagaimana kita bisa tetap menjaga layanan tetap berjalan gitu, terutama pada sistem-sistem yang kritikal ya, misal sistem perbankan atau e-commerce atau sistem di rumah sakit gitu. Nah, itu salah satu dari manfaat basis data. Ya, misalnya lagi terkait dengan keamanan data atau data security. Nah, bagaimana data
yang sifatnya rahasia itu tidak dapat diakses oleh pengguna yang tidak berhak atau pengguna yang tidak sah ya. Nah ini di manajemen basis data kita bisa memberikan yang namanya teknik autentikasi gitu. Jadi manajemen hak akses. Misal mahasiswa dan dosen punya hak akses yang berbeda gitu. Login-nya juga berbeda ya, menggunakan user account yang berbeda. Kemudian juga misalnya kita berikan tuh verifikasi dua arah, teknik autentikasi dua arah gitu. Nah, ini pemberian akses yang berbeda pada setiap pengguna terhadap data, dan ini sangat penting sifatnya gitu. Jadi tidak semua pengguna dapat mengakses data-data yang sifatnya privacy gitu. Kemudian terkait dengan kebersamaan atau shareability gitu. Bagaimana data dapat dikelola oleh multi user atau banyak pengguna gitu. Sama seperti yang saya katakan tadi ya. Nah, sistem basis data itu dirancang agar data tetap konsisten, jadi tidak bertentangan, meskipun ada beberapa pengguna yang mengubah data secara bersamaan, gitu. Jadi, ketika banyak orang mengakses dan memodifikasi data pada waktu yang sama, sistem harus mencegah terjadinya perubahan yang saling bertabrakan, gitu, atau membuat data menjadi tidak sesuai atau inkonsisten. Nah, bagaimana sistem menggunakan mekanisme seperti locking? Nah, di mana data dikunci, gitu, yang saat sedang diubah. Data-data yang sedang aktif diganti atau dimodifikasi ya oleh satu pengguna, itu istilahnya dikunci gitu. Nah, ini yang dinamakan dengan transaction management. Kita bakal belajar nantinya terkait dengan teknik locking gitu. Misal setelah transaksi selesai dan perubahan sudah benar gitu, maka data nantinya disimpan secara permanen atau commit gitu. Atau jika terjadi konflik, transaksi bisa dibatalkan, bisa rollback ke proses sebelumnya. Jadi agar data kembali konsisten seperti itu. Nah, ini hanya bisa kita dapatkan dengan penggunaan basis data, seperti itu. Kemudian, setelah kita sudah belajar manfaat-manfaat dari penggunaan basis data, kemudian dari kita mungkin bertanya, Bu, bagaimana caranya kita berkomunikasi gitu? Cara komunikasi dengan basis data gitu. Nah, di dunia basis data kita mengenal yang namanya bahasa khusus yang telah diatur ya oleh DBMS. Nah, salah satunya contohnya adalah SQL atau Structured Query Language di sini. Jadi user maupun aplikasi ketika dia ingin berkomunikasi dengan basis data, dia berkomunikasi dengan bahasa SQL ini. Dan secara garis besar ada 3 bahasa basis data ya. Yang pertama ada DDL atau Data Definition Language, yang kedua ada Data Manipulation Language atau DML, dan yang ketiga ada Data Control Language atau DCL. Nah, kita akan pelajari sedikit ya pengantarnya. Oke, apa itu DDL? Oke, di sini. Nah, DDL, Data Definition Language. Nah, di sini kita menggunakan DDL ini untuk mendefinisikan atau membuat dan mengelola struktur basis data. Jadi ketika kita ingin membuat, mengubah, atau menghapus objek basis data, misalnya tabel ya. Nah, itu kita bisa menggunakan bahasa DDL gitu. Dan perintah yang paling umum adalah ada 3 biasanya, ada create, ada alter, atau ada drop. Misalnya kita ingin membuat new database, berarti create new database atau create new table gitu. Atau kita ingin mengganti nama kolom atau ingin menambahkan kolom. Nah, itu bisa kita menggunakan alter gitu. Jadi terkait dengan struktur basis data, nah kita menggunakan data definition language. Nah, kemudian kalau kita ingin memanipulasi, sifatnya ingin mengganti, memodifikasi, kita menggunakan bahasa lain, namanya Data Manipulation Language di sini, DML. Nah, misalnya kita ingin memanggil atau mendapatkan informasi, gitu, pemanggilan data yang tersimpan dalam database. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah select. Oke. Kemudian ingin menambahkan data baru ke dalam basis data, gitu, kita bisa menggunakan perintah insert. Atau ingin mengedit atau mengubah data yang sudah tersimpan, itu bisa kita menggunakan perintah update. Atau ingin menghapus data dari database, kita bisa menggunakan perintah delete. Kalau ingin memberikan kontrol akses atau istilahnya kita ingin mengkontrol hak akses atau kita ingin melakukan mekanisme keamanan data. Nah, ini menggunakan data control language. Misalnya kita ingin memberikan akses hanya kepada pengguna-pengguna tertentu. Jadi hanya pengguna yang berwenang saja yang dapat mengakses dan memanipulasi data dalam basis data. Nah, ini tugasnya DCL, Data Control Language. Misalnya juga si admin ingin mengatur hak akses yang berbeda untuk masing-masing pengguna. Jadi data-data yang sensitif sifatnya itu dilindungi dari akses yang tidak sah. Nah, jadi perintah DCL itu terkait dengan pemberian hak akses atau grant dan pencabutan hak akses atau revoke. Oke. Jadi sudah jelas ya perbedaan antara ketiganya ya, DDL, DML, dan DCL. Sampai di sini bisa dipahami?
Paham, Bu. Paham ya? Oke, next. Oke, ini materi terakhir terkait dengan pengguna basis data. Oke, basis data itu banyak tipenya, banyak kategorinya. Nah, ini di sini saya berikan 7 kategori. Nah, pertama ada casual user atau temporary user. Kemudian ada naive parametric end user. Kemudian ada sophisticated user. Kemudian ada database designer, database administrator atau DBA, dan yang terakhir ada sistem analis dan application programmer atau software engineer. Kita bakal pelajari satu persatu ya. Oke, mulai dari casual user. Siapa casual user itu? Gitu. Nah, casual user di sini adalah pengguna yang hanya kadang-kadang saja menggunakan atau mengakses basis data. Tapi ketika mereka memerlukan informasi baru, mereka biasanya mengakses basis data. Gitu. Misalnya, nah, manajer tingkat atas atau manajer tingkat menengah gitu. Kemudian yang kedua ada naif atau parametric end user. Nah, ini biasanya orang-orang yang kurang berpengalaman, jadi nggak ada pengetahuan basis data, tapi mereka menggunakan basis data dalam kegiatan sehari-hari gitu. Misalnya teller bank atau pegawai reservasi gitu dan lain sebagainya. Kemudian ada sophisticated user. Nah, sophisticated user ini dia pengguna tingkat lanjut, misalnya insinyur atau analis data yang tugasnya setiap hari berinteraksi langsung dengan basis data menggunakan query gitu. Nah, tetapi mereka tidak menuliskan kode aplikasi secara lengkap, hanya bisa menggunakan query saja untuk mengakses dan memanipulasi data. Nah, katakanlah hanya personal user gitu. Jadi misalnya kita nih, gitu, kita bikin basis data, kita bisa mengakses dan memanipulasi data. Gitu. Nah, kalau database designer, namanya saja designer ya. Nah, ini bertanggung jawab dalam memodelkan data, merancang basis data gitu. Jadi istilahnya mereka menentukan data apa yang akan disimpan, bagaimana data tersebut akan disimpan. Kemudian mereka biasanya bekerja dengan pengguna, karena pengguna biasanya memiliki banyak kebutuhan. Nah, mereka yang menganalisis desainnya maupun juga terkait data-data yang akan disimpan. Jadi biasanya desain mereka bakal difinalisasi sebelum basis datanya diimplementasikan. Nah, ini biasanya diskusi dengan pengguna dulu di awal-awal. Oke, itu database designer. Nah, kalau DBA ini dia tugasnya bertanggung jawab penuh terhadap manajemen database gitu. Dia juga bertanggung jawab terhadap pemberian hak akses, terhadap monitoring basis data. Kemudian juga bertanggung jawab terhadap keamanan data. Kemudian juga bagaimana caranya kita bisa mengoptimalkan kinerja sistem basis data gitu. Dan juga terkait recovery dan backup. Jadi DBA tugasnya lebih banyak ya gitu. Jadi dia tanggung jawabnya full terhadap manajemen basis data gitu dan juga terkait dengan keamanan data. Oke. Next, terakhir terkait dengan sistem analis dan application programmer atau software engineer ya. Nah, kalau sistem analis di sini dia adalah orang-orang yang menganalisis kebutuhan pengguna akhir. Jadi pengguna end user gitu. Memeriksa apakah semua kebutuhan pengguna akhir itu sudah terpenuhi atau tidak. Kemudian application programmer. Nah, selain dia yang mengimplementasikan sampai sistem itu benar-benar bisa berjalan gitu. Oke, itu pengguna-pengguna basis data. Oke, nah sekarang dari semua materi yang saya sampaikan, saya berikan sedikit kuis nih, quiz time. Oke, menggunakan Mentimeter. Oke, silakan kalian scan masing-masing mahasiswa ya, kemudian bisa di start. Oke, fungsi utama dari perintah select, insert, update, dan delete adalah untuk Oke. Oke, betul. Mengelola dan memanipulasi data dalam tabel. Mereka adalah kategori DML, Data Manipulation Language. Oke. Next, perintah grant and revoke digunakan dalam SQL untuk grant and revoke. Oke, good. Mengelola hak akses pengguna terhadap data ya. Mereka termasuk DCL. Oke. Next, siapakah yang bertugas menerjemahkan kebutuhan bisnis menjadi spesifikasi teknik sistem, termasuk struktur data? Oke, yang mana? Oke. Yang terkait dengan sistem informasi, kebutuhan pengguna, yang mana? Kebutuhan. Kalau kebutuhan biasanya lebih ke sistem analis gitu. Kalau application programmer itu yang mengimplementasikan gitu, mengimplementasikan rancangan-rancangan dari yang dibuat dari sistem analisnya. Oke. Jadi jawabannya dari sistem analis ya. Oke. Next, terakhir sudah. Oke, terima kasih. Baik. Demikian pemaparan singkat mengenai mata kuliah pengantar basis data yang saya ampu. Saya berharap melalui mata kuliah ini mahasiswa dapat memahami dasar-dasar basis data dan mampu mengaplikasikannya dalam konteks nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.